Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati seluruh alim ulama, tokoh masyarakat, yang saya hormati para jamaah semuanya. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, serta hidayahnya, sehingga kita senantiasa diberikan sehat jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Oke, saya di sini akan menyampaikan trik mengaji pada saat pandemi yang sedang mewabah pada saat ini. Ya, kita sudah tahu negara kita tercinta bahkan di dunia ini sedang terjadi wabah, yakni virus COVID-19, dan ini sudah berlangsung hampir 6 bulan yang sedang melanda di dunia saat ini. Ya, yang pertama terkendala di jaringan. Bisa kita lihat orang-orang yang berada di gunung, orang-orang yang berada di desa terisolir, ini jaringan mungkin bisa dikatakan terbatas karena pencapaian sinyal itu mungkin belum bisa mencapai tempat tersebut. Mungkin cara mengatasinya dengan cara bagaimana sistem mengaji itu bisa diatur ulang. Yang pertama, mungkin bisa kita buat mereka mengaji pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, coba jika pada umumnya yang lain mengaji di pagi atau siang hari, bahkan sore ataupun malam, bisa kita gantikan pada waktu jam-jam tertentu, tapi mungkin seperti ini bisa dikatakan orang tersebut juga kadang terkendala. Tapi kalau seperti jadwal waktu tertentu, maka mereka bisa mengisolir dengan cara mereka pergi ke tempat yang tinggi atau ke tempat yang ada sinyal mungkin pada jam-jam tertentu. Dan mungkin untuk yang kedua, kalau masih terkendala di jaringan, kita bisa membawa kitab kita atau buku kita dari tempat kita belajar, yakni kita bertemu tatap muka dengan ustadz sekitar atau ustadz kita di pondok yang berada di rumah, atau guru-guru kita pada saat sekolah. Kita bisa menanyai beliau bagaimana cara kita melanjutkan mengaji ini, atau mungkin bisa kita langsung ngaji dengan beliau. Kita mengaji sedikit demi sedikit untuk menambal apa yang sudah hilang atau apa yang kita tertinggal dari ngaji yang sudah kita lakukan di pondok atau di tempat kita mengaji. Lantas, bagaimana jika poin yang pertama yakni tidak ada sinyal, dan juga poin yang kedua tidak ada guru atau orang yang bisa mengajar kita? Kita bisa mengambil langkah yang ketiga, yakni kita hubungi teman kita datangi rumahnya, kita minta tambalan
atau apapun darinya. Istilahnya kita menambal apa yang sudah kita tinggal atau kita ketinggalan dari pokok-pokok pembahasan pada saat mengaji. Mungkin kadang kita berpikir kita takut keluar karena pada saat ini masa pandemi sedang berlangsung. Mungkin solusinya adalah kita hubungi dulu. Meskipun jaringan internet sedang susah, kita bisa menelponnya. Meskipun cuma sebentar. Kita katakan padanya kita butuh tambalan tersebut. Lah nanti teman kita bisa membuat di media tulis seperti dalam Microsoft atau yang lainnya, nanti bisa dikirim ke kita ketikan atau apapun sebagainya. Nanti kita minta bagaimana penjelasannya dari ini, yang dimaksud dengan ini atau yang lain sebagainya yang kurang jelas, bisa diketik dan diberikan catatan-catatan, ataupun bisa kita langsung katakan bagaimana pengertian dalam makna ini ataupun makna yang lainnya. Lantas bagaimana jika poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga ini berbeda dari yang poin yang keempat, yakni kita di rumah dituntut untuk membantu orang tua. Ya, kadang dari beberapa kita disuruh untuk membantu orang tua di rumah. Ya, meskipun kita sudah bilang waktunya mengaji dan lainnya, tapi kan orang tua kan tetap harus diutamakan. Kadang kita juga harus bentrok dengan ustadz ataupun yang lainnya, pada guru ataupun yang lainnya. Karena kenapa? Kadang keinginan dari yang mengajar kita dengan orang tua kita itu pada saat waktu tertentu itu bersinggungan. Jadi meskipun kita harus hormat kepada guru kita, tapi kita juga harus lebih mengutamakan kedua orang tua kita. Lantas bagaimana solusinya? Mungkin kita bisa meminta pada ustadz ataupun yang lainnya jika masalah yang pertama kedua ini tidak ditemukan. Kita bisa minta waktu. Bagaimana kalau kita ngaji khusus? Kita minta waktu luang yang sebisa kita dan sebisa ustadz tersebut. Kita diskusikan bersama, lalu kita capai waktu tersebut. Kalau bisa, kita minta beri doanya untuk mengajar. Kalau tidak bisa, kita masih bisa menggunakan poin yang ketiga, yakni meminta bantuan dari teman. Kita bisa melakukan kembali, yakni menambal ataupun yang lainnya, atau bisa mungkin langsung video call ataupun yang lainnya dengan menelpon teman ataupun yang lainnya. Bisa mungkin dengan cara-cara seperti ini kita bisa tetap mengaji meskipun kita berada di rumah, meskipun kita sedang pandemi, meskipun kita sedang istilahnya diisolasi karena tidak bisa keluar. Mungkin dengan trik-trik seperti ini, insya Allah kita akan dipermudahkan lagi dalam hal menuntut ilmu ataupun mengaji. Lantas bagaimana kalau ada poin yang kelima, yakni kita tidak punya HP atau handphone kita sedang rusak? Ya, kita bisa memutar otak dengan cara kita minta bantuan teman satu desa ataupun dengan tetangga kita. Pasti setiap teman kita memiliki akun media sosial masing-masing. Kita chat mereka, bagaimana mereka, tinggal kita tunggu balasan. Kita tanya pada mereka. Nah, nanti pada saat mereka sudah mengiyakan,
kita tinggal meminta dari media sosial tersebut. Bisa minta kita video ataupun yang lainnya. Nanti video itu bisa kita minta tolong pada teman kita agar bisa di-download ataupun bisa ditunjukkan kepada kita. Ya, dengan kemudahan teknologi pada saat ini, mungkin bisa dikatakan untuk mengaji kita sudah dipermudah, karena untuk hal menuntut ilmu pasti sudah berikan oleh Allah jalan yang lebih baik ataupun jalan yang lebih mudah dalam menuntut ilmu. Tinggal bagaimana cara kita mau atau ingin bisa mendapatkan ilmu tersebut, entah itu kita meskipun harus merangkak, harus tertatih-tatih, susah payah ataupun yang lainnya. Insya Allah balasan bagi Allah akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nikmat kita mencari ilmu akan digantikan, kesusahan kita dalam mencari ilmu akan digantikan nikmat berupa pengetahuan yang akan terus bertambah dan akan terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.